Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Tentang mengorbankan harta. Apabila cinta dan takwa telah berpusat kepada Allah, harta benda dunia tidaklah lagi mengebat hati orang yang beriman. Hidup yang dermawan adalah bukti yang amat nyata dari iman dan tauhid. Kalau hati masih lekat kepada harta benda sehingga menimbulkan bakhil, kikir, sembilit, kedekut, tandanya sisa syirik masih ada dalam hati. Tandanya harta benda itu masih dipersekutukan dengan Allah. Oleh sebab itu, pada ayat-ayat yang berikut ini, Tuhan memberikan didikan agar murah hati, murah tangan, terutama di dalam menegakkan jalan Allah. Jalan Allah itu amat luas dan mengandung berbagai segi yang semuanya menghendaki pengorbanan harta benda. Kadang-kadang timbul peperangan menegakkan agama Allah. Dia menghendaki pengorbanan harta benda. Kadang-kadang fakir miskin mesti dibantu. Dia menghendaki pengorbanan harta benda. Kadang dakwah Islam hendak disampaikan kepada orang yang masih jahil. Kadang-kadang pendidikan agama pada anak-anak mesti disempurnakan. Kadang-kadang masjid yang baru mesti didirikan. Atau rumah yatim piatu, rumah sakit, dan lain-lain. Dan 1000 macam lagi yang lain. Semuanya menghendaki pengorbanan harta benda. Sebab itu, tiap-tiap orang yang mengakui beriman wajiblah rendah hati mengeluarkan harta benda pada jalan Allah. Sebab itu, di dalam Al-Quran kadang-kadang disampaikan seruan berkorban harta itu dengan tarhib, rayuan dan janji gembira. Sebagaimana pada ayat yang terdahulu Tuhan bertanya, siapa yang sudi meminjamkan harta kepada Allah? Kadang-kadang bersifat tarhib, sebagaimana ancaman kepada orang yang bakhil akan ditunggang balikan ke dalam neraka bersama harta yang disimpannya dengan sifat bakhilnya itu. Maka di dalam surah Al-Baqarah ini, sesudah hampir sampai ke akhirnya, bertemulah 14 ayat berturut-turut menerangkan kepentingan menafkahkan harta benda, menghilangkan sifat-sifat bakhil, dan memberikan tuntunan bagaimana caranya bersedekah yang diridhoi oleh Allah. Tampaklah pula di sini bahwasanya bersedekah memberikan bantuan kepada orang-orang yang patut dibantu lain tidak adalah hasil dari iman yang mendalam. Dan kebakhilan adalah gejala dari diri yang telah diperbudak oleh harta, yang akhirnya kelak akan membawa kepada syirik jua. Sekarang datanglah ayat targhib. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah adalah laksana satu biji menumbuhkan 7 arai. Ingatlah arai pinang atau arai kelapa. Kalau pada padi disebut tangkai, pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Dengan demikian diberikanlah targhib bahwasanya satu kebajikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai 7 kali 100. Dengan demikian dijelaskanlah bahwasanya pengorbanan harta menegakkan jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung. Dimisalkan sebagai seorang hartawan dermawan mendirikan sebuah sekolah dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin, sehingga anak-anak tak usah belajar ke tempat jauh, dapat belajar di kampung mereka sendiri.
Beratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap-tiap tahun, dan beratus pula yang melanjutkan sekolahnya kepada yang lebih atas. Dan beratus pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang mendirikan bermula itu telah lama meninggal, tetapi bekas tangannya sebuah rumah sekolah sebagai biji yang pertama telah menghasilkan buah berpuluh ataupun beratus, bahkan beribu dari tahun ke tahun. Kalau Allah mengatakan bahwa hasil itu ialah 700, bukanlah mesti persis 700, melainkan beribu-ribu. Yang dapat mengenal dan menginsafi hal ini tentu saja orang yang beriman. Adapun orang yang mementingkan diri sendiri dan diperbudak harta yang dipandangnya hanyalah berat mengeluarkan yang sebiji dari dalam pundi-pundinya, dan tidak diingatnya 700 laba keuntungan untuk membina jalan Allah yang akan dihasilkan oleh apa yang dikeluarkannya itu. Itu sebabnya lanjutan ayat demikian bunyinya, dan Allah akan menggandakan pahala kepada barang siapa yang dikehendakinya. Padahal akan digandakan kepada barang siapa yang dikehendaki. Artinya sesudah yang 700 itu masih bisa dilipat gandakan lagi. Siapakah yang dikehendaki Allah buat digandakan pahalanya itu? Niscaya yang mengorbankan hartanya dengan ikhlas, bukan dengan ria, dan bukan karena terpaksa dan segan menyegan. Orang yang ikhlas itu menerima keuntungan dunia dan akhirat berganda lipat, sehingga tidak sepadan besar pahala yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga timbul sesal, mengapa hanya sebegitu aku berikan dahulu, padahal aku sanggup lebih. Dan Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Maha luas sehingga kalau seorang dermawan memberikan hartanya pada jalan Allah dengan ikhlas, masih luas sumber rezeki terbuka buat penggantinya. Maha mengetahui pula akan keikhlasan hati hambanya.